Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan agar kami memahami firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan baik-baik, dan kami mau praktekkan di dalam kehidupan kami sebagai kehidupan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang bertanggung jawab terhadap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan hikmat kepada hamba-Mu, juga kepada semua yang mendengarkan khotbah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan tertulis bagi kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada kesempatan kali ini diberikan tema menjadi perenungan kita, yaitu experiencing God's strength, atau mengalami kekuatan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak orang yang ingin hidupnya itu tidak mengalami sakit, ya. Dia ingin menghindari yang namanya sakit, karena sesuatu yang sakit itu membuat orang menjadi sakit, gitu ya. Jadi banyak orang tidak ingin hidupnya itu mengalami sakit. Kalau bisa segala sesuatu yang menyakitkan, sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara emosi, sakit secara jiwa, psikologis, kalau bisa sakit-sakit begitu tidak ada dalam kehidupan saya. Saya ingin hidup saya enjoy saja, menikmati kehidupan saya tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa ada orang-orang yang tidak bisa mengalami sakit? Ya, orang-orang tersebut dikenal mengalami satu kondisi yang namanya CIPA. Tulisannya CIPA, CIPA. Itu congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Ini satu keadaan tubuh di mana mengalami gangguan, mengalami kemunduran daripada sistem saraf, sehingga membuat penderitanya itu kehilangan fungsi saraf secara sensorik. Sehingga saraf itu tidak memiliki respon terhadap suhu, tidak memiliki respon terhadap rasa sakit, terhadap rasa panas, dingin. Tubuh itu tidak memiliki respon. Jadi teman-teman, ada kondisi-kondisi para penderita CIPA ini, tubuhnya itu ketika berdarah, mungkin tergores oleh pisau, dia tidak merasakan sakit apa-apa. Ketika dia terjatuh dari ketinggian, kakinya patah, terkilir, atau tangannya patah, dia juga tidak merasakan apa-apa. Ketika dia mengalami tabrakan dengan kereta, jatuh kereta, naik mobil, bertabrakan, dia juga tidak mengalami perasaan apa-apa. Ketika mungkin dadanya tertabrak kepada stang sepeda motor atau setir mobil, atau ketika kepalanya berdarah terbentur kepada kaca, kena trotoar dan sebagainya, dia tidak mengalami sakit. Teman-teman, ini bukan manusia super, ini bukan superhero, tapi ini satu keadaan di mana tubuh ini mengalami kemunduran fungsi sistem sensoriknya. Jadi ini satu kelainan, teman-teman. Ini penyakit. Dan teman-teman, kalau ada di antara kita yang ingin bahwa dia tidak bisa mengalami rasa sakit dan ingin seperti itu, seperti para penderita CIPA itu, hati-hatilah teman-teman. Karena para penderita CIPA ini ingin, mereka sangat ingin sekali untuk bisa mengalami rasa sakit. Bahkan banyak sekali anak-anak yang masih kecil yang menjadi penderita CIPA, orang tuanya sungguh sangat berharap kepada dokter, kalau bisa tolonglah obatilah anak saya yang mengalami CIPA ini.
Karena mereka sangat ingin bahwa anak-anak mereka masih kecil itu bisa mengalami rasa sakit, supaya jangan sampai ketika mereka tiba-tiba tanpa terkontrol memasukkan tangan mereka ke dalam air yang mendidih, mereka tidak merasakan sakit apa-apa. Kemudian setelah diangkat, tangannya anak itu sudah meleleh, sudah melepuh. Ya, teman-teman, para penderita SIPA itu adalah satu gangguan, dan menurut medis ini adalah satu kondisi yang patut dan harus diwaspadai. Sangat harus dikhawatirkan, karena ini kondisi yang berbahaya. Ini kondisi yang bukan satu kondisi yang biasa saja. Menurut penelitian medis, teman-teman, ya, kelainan ini, SIPA ini telah membunuh anak-anak di bawah usia 3 tahun. Atau ada penelitian medis juga mengatakan bahwa penderita SIPA ini hanya seakan bisa sampai kepada usia 7 tahun saja, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus juga penderitanya sudah sampai dewasa, ya. Jadi teman-teman, ini merupakan kondisi yang tidak baik. Teman-teman, kita sebagai manusia normal, kita bersyukur kalau kita masih bisa merasakan sakit, ya. Kalau fisik kita masih bisa sakit, kita bersyukur, ya. Kalau hati kita masih bisa merasakan sakit, kita bersyukur. Kalau pikiran kita masih bisa merasakan kita pening, ya, melihat sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, sehingga kita merasakan kita kewalahan dan sebagainya, kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan rasa sakit itu tandanya bahwa kita adalah manusia normal. Kita adalah manusia biasa, ya. Kita bukan superhero, kita bukan orang kuat, kita bukan orang yang tidak bisa merasakan sakit. Rasa sakit itulah yang menjadi alarm bagi kita, supaya kita tahu kita manusia terbatas yang kita membutuhkan pertolongan. Entahkah kita membutuhkan pertolongan daripada sesama kita, daripada orang lain, ataukah yang paling utama, kita manusia yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini kita berbicara tentang Nabi Habakuk, yang dia mengalami satu pergumulan. Dia mengalami rasa sakit. Karena apa? Karena masalah, karena pergumulan yang dia hadapi. Sehingga dalam pergumulan itu, teman-teman, dia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya itu dia katakan, ya, dia sampaikan kepada Tuhan semua pergumulannya. Tetapi di dalam doa pergumulan itu, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia menaikkan satu doa pergumulan yang dinaikkan dengan satu deklarasi, pengakuan, keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hadir dalam kehidupannya, yang hadir di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, sakit yang dia alami. Ya, dia katakan ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Diutarakan semua pergumulannya kepada Tuhan. Ada masalah, tanaman tidak menghasilkan, tidak ada buah, ternak-ternak juga tidak menghasilkan. Ini masalah besar. Terjadi kelaparan, terjadi pergumulan secara ekonomi, pergumulan sosial, pergumulan dalam berbagai hal yang dia alami oleh Nabi Habakuk. Tapi dalam pergumulan itu, teman-teman, dalam rasa sakit itu, ya, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Apakah dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil semua rasa sakit itu? Apakah dia berdoa supaya Tuhan jadikan dia menjadi orang yang tidak pernah merasa sakit? Kita lihat ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Teman-teman, uniknya adalah ketika Habakuk mengalami masalah, pergumulan yang berat, tantangan yang membuat dia menjadi merasa sakit. Mungkin karena pergumulan itu fisiknya sakit, lelah, pikirannya sakit, psikologinya sakit, jiwanya, mentalnya sakit. Tetapi yang unik adalah dalam segala pergumulan itu dia katakan, aku mau bersorak-sorak kepada Tuhan, beria-ria dalam Allah. Dia tetap bisa bersuka cita, dia tetap bisa bersyukur, dia bisa menikmati rasa sakit itu, saudara-saudara, ya. Dia bisa menikmati kelemahan itu, dia bisa bersuka cita, bersyukur di tengah-tengah masalah yang dia hadapi. Pertanyaannya adalah, mengapa
Habakuk bisa bersyukur, bisa bersukacita, ya, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah pergumulan berat yang dia hadapi. Dia tidak minta Tuhan, Tuhan, aku tidak mau mengalami sakit, aku tidak mau mengalami masalah, angkatlah masalah yang daripada aku Tuhan. Aku ingin hidup enak, aku ingin hidup damai, aku ingin hidup bahagia, aku ingin hidup sejahtera. Tidak. Tapi dia bersyukur, bersukacita di tengah-tengah sakit, pergumulan yang dihadapi. Pertanyaannya, mengapa? Apa alasannya? Kita lihat ayat yang ke-19. Yang pertama, ya, dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Teman-teman, di tengah-tengah rasa sakit yang dialami oleh Habakuk, ada maksud Tuhan. Tuhan ingin agar Habakuk bisa merasakan, bisa menikmati, bisa mengalami bahwa Tuhan ada dalam kehidupannya. Tuhan ingin Habakuk mengalami Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk dia menghadapi rasa sakit itu, dan dia akan mengalahkan rasa sakit dan memenangkan rasa sakit itu bersama-sama dengan Tuhan dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, maka Habakuk katakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kenapa? Yang pertama, karena Habakuk yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepadanya. Pasti Tuhan akan memampukan dia, menguatkan dia, memperlengkapi dia untuk dia menghadapi masalah, pergumulan, rasa sakit yang dihadapi. Teman-teman, kita tahu, ya, kunci, ya, rumah kita itu punya pintu, ya. Nah, pintu itu diciptakan tentu ada kunci, ya. Kawannya itu kunci. Tidak mungkin orang menciptakan pintu tidak ada kunci. Selalu ada pasangannya, ya. Teman-teman, setiap ada persoalan, masalah, ujian, pergumulan, tantangan yang menjadi rasa sakit dalam kehidupan kita, Tuhan sediakan kunci. Pasti. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa dalam pergumulan hidup yang kita hadapi sekarang ada, ya, jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk kita menjalani hidup kita ini. Ya. Tuhan pasti memperlengkapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan, ya, supaya kita bisa melewati segala pergumulan, segala rasa sakit itu, menikmati kehadiran Tuhan, mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. 19b, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, Habakuk menggambarkan seperti rusa yang lincah dari lembah ke bukit. Dia melompat-lompat ketika dia berjalan, ya, apapun pergumulan di jalan, ada semak belukar, ada jurang, dia bisa melewatinya dengan baik. Karena yang pertama Tuhan melengkapi, tapi yang kedua Tuhan juga menyertai. Saudara, Tuhan pasti menyertai kita. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan di saat kita tidak sadar ada Tuhan yang menyertai kita, ya, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Masalahnya kita sadar atau tidak bahwa Tuhan menyertai kita, ya. Nah, maka saudara, dalam dua hal ini, ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, memperlengkapi kita untuk kita menjalani hidup ini, apapun masalah yang membuat kita menjadi sakit, pasti Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapinya sampai selesai. Dan yang kedua, kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia adalah Bapa, orang tua yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan menjadi bagian yang paling utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan dua hal ini, ya, Tuhan ingin kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, experiencing God's strength. Jadi teman-teman dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kalau kita masih bisa merasakan sakit hari ini.
Karena dengan sakit itu, maka kita sadar kita butuh Tuhan untuk menolong kita, memberikan kekuatan, menyertai kita, sehingga kita bisa menghadapi pergumulan yang ada hari-hari ini. Hari-hari ini dunia kita masih mengalami pandemi COVID-19. Ini pergumulan, ya. Tetapi tidak usah takut. Kita sadar bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melewati pergumulan ini. Tuhan pasti menyertai kita sampai kapanpun pandemi COVID ini. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Minggu depan kita akan masuk kepada UTS. Teman-teman, bersyukurlah kalau kalian merasa UTS ini menjadi satu hal, ini pergumulan tentu. Ya, karena akan menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi-materi yang sudah diberikan selama tengah semester ini. Bersyukur ada UTS ini, teman-teman, supaya kita tahu, ya. Nah, dalam pergumulan ini, teman-teman, mari kita minta supaya Tuhan memimpin kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang mau berharap kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai mereka yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan ingin kita jalani. Ya, ketika kita berjalan mengikuti UTS dengan jujur, kita belajar tentu tidak mudah, ada pergumulan, ya, dengan waktu kita pening, mungkin pelajaran itu tidak masuk juga. Ada rasa sakit ketika kita belajar, mempelajari semua mata pelajaran yang begitu banyak. Tapi dalam semuanya itu Tuhan, teman-teman, Tuhan ingin kita sadar, kita terbatas. Maka mintalah pertolongan Tuhan sebelum belajar. Berdoa, Tuhan berikan kepada saya kekuatan, kemampuan untuk bisa belajar dengan baik, mengingat materi-materi yang sudah saya pelajari, dan saya bisa mengikuti ujian dalam penyertaan Tuhan dengan jujur, sehingga saya mengerjakan ujian saya dengan kejujuran di dalam kebenaran. Penyertaan Tuhan itu membuat kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Maka dengan demikian kita seperti Habakuk, aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita orang-orang yang akan mengalami kekuatan daripada Tuhan ketika kita mau bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan lewat firman Tuhan sudah kami renungkan hari ini. Biarlah kami berjalan di dalam jalan kebenaran. Biarlah kami boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami boleh mengalami penyertaan yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, bahkan secara khusus dalam menghadapi UTS di minggu depan, ya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menghadapi UTS dengan keberanian karena kami yakin Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan mampukan kami sehingga kami bisa melewati UTS dengan jujur dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan, dan akhirnya kami bersorak-sorai karena kamilah orang-orang yang menikmati kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.